Nah, di video kali ini kita akan masuk mempelajari materi baru di bab 4 pada buku matematika, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di bagian pertama ini Beli Bagus ingin mengenalkan kepada kalian mengenai konsep dari persamaan linear atau dasar dari persamaan linear. Nah, sebelum membahas lebih jauh, di sini Beli Bagus ingin mengenalkan kepada kalian tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, pertama-tama Beli Bagus akan merangkum apa sih kalimat terbuka itu. Nah, jadi kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum jelas benar atau salahnya. Ya, Beli Bagus ulangi lagi. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum jelas benar atau salahnya. Kemudian yang kedua adalah pada kalimat terbuka ia itu mengandung variabel atau huruf. Nah, di sini contohnya nih. Ada x-2 sama dengan 4. Nah, x-2 sama dengan 4 ini merupakan contoh dari kalimat terbuka, di mana kalimat x-2 sama dengan 4 ini belum jelas nih. Belum jelas dia itu benar apa salah gitu. Nah, tahu benar apa salahnya dari mana? Ya, kita harus mencari tahu dulu berapa nilai x-nya ini atau nilai variabelnya ini. Nah, jika nilai x-nya ini kita masukkan 6 nih contohnya ya. 6, maka x sama dengan 6. Artinya 6 ini kita masukkan ke x menjadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, pernyataan ini jelas merupakan pernyataan yang benar kan? Nah, seandainya nilai x-nya ini diganti dengan angka selain 6, contohnya 5 gitu ya, 5, 4, 7, 8. Nah, di sini sebagai contohnya Beli Bagus ambil 5. Kalau kita isi 5, maka 5 dikurang 2, apakah hasilnya itu 4? Nah, jawabannya bukan kan? Salah kan? Nah, maka dari itu, karena dia mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan benar dan salah, dan dia itu belum jelas dia pasti benar apa salahnya, maka ia disebut dengan kalimat terbuka. Nah, sementara kalimat tertutup merupakan suatu kalimat yang sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Contohnya itu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, ini sudah pasti benar kan? Karena kalau emang dibuktikan 6 kurang 2 itu emang 4 gitu. Emang 4 hasilnya. Terus 5 kurang 2 sama dengan 4. Pernyataannya ini salah, tapi dia termasuk juga kalimat tertutup. Kenapa? Nah, di sini kita lihat nih. Dia itu juga masuk ke kalimat tertutup. Kenapa? Nah, kebalikannya dari kalimat terbuka, di mana kalau kalimat terbuka itu dia mengandung variabel. Nah, kalau kalimat tertutup, dia tidak ada variabel di dalamnya. Coba lihat deh, bandingkan deh. Di kalimat terbuka dia ada huruf atau variabel x. Di sini dia nggak ada x atau y kan? Nah, maka dari itu dia disebut dengan kalimat tertutup. Nah, setelah kita berkenalan dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup, di sini kita menyadari nih bahwa bentuk kalimat terbuka ini berupa persamaan. Nah, atas dari itulah gitu, untuk membuktikan bahwa kalimat ini benar, digunakanlah yang namanya persamaan linear satu variabel. Ya kan, kita itu kan dituntut untuk mencari yang benar, maka kita menggunakan ini untuk mencari nilai x yang benar. Nah, sebenarnya apa sih persamaan linear satu variabel itu? Nah, di sini dari kalimat persamaan linear satu variabel, di sini Beli Bagus bagi menjadi 3 bagian, ya, 3 bagian, yaitu ada persamaan, linear, dan satu variabel. Persamaan ini artinya merupakan
operasi hitung yang dipisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, coba kita lihat di kalimat terbuka ini. Nah, ini dia tuh pakai tanda sama dengan kan? Karena dia operasi hitungnya dipisahkan dengan tanda sama dengan, maka dia disebut dengan persamaan. Kalau dia bukan pakai tanda sama dengan, berarti dia bukan persamaan, tapi dia pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, yaitu linear. Linear ini memiliki arti lain, yaitu lurus. Nah, nantinya Bos akan jelaskan kenapa sih kok dia itu disebut lurus. Nah, adapun lagi pengertian linear itu merupakan variabel yang berpangkat 1. Maksudnya itu apa? Ya maksudnya begini, contohnya lihat di sini. X min 2 sama dengan 4. Nah, ini kan variabel X-nya itu dia pangkatnya 1 kan? Bukan 2, bukan 3, atau lebih dari itu kan? Nah, karena dia pangkatnya 1, maka dia disebut dengan persamaan yang linear. Kalau dia pangkatnya lebih dari 1, ya namanya lain lagi. Dan nanti akan kalian pelajari mungkin di kelas 8, kelas 9, atau mungkin di saat kalian SMA. Kalian akan menemukan bentuk persamaan lain selain persamaan linear. Kemudian yang kedua, yaitu satu variabel, yang artinya persamaan ini hanya memuat satu variabel. Ya, contohnya ini, X min 2 sama dengan 4. Nah, di sini ada nggak persamaan lain, variabel lain selain X? Nggak ada kan? Cuma ada X doang kan? Selebihnya itu cuma angka. Ya kan? Lihat deh. Selebihnya hanya angka. Cuma ada variabel X aja di sini. Maka dari itu, ini namanya persamaan linear satu variabel, atau persamaan yang dipisahkan dengan tanda sama dengan, mengandung variabel berpangkat 1, dan hanya mengandung satu variabel saja. Seperti itu. Nah, sekarang Bagus akan menunjukkan bukti kenapa dia disebut dengan persamaan garis lurus gitu loh. Nah, misalkan di sini kita mengulang pelajaran SD tentang koordinat. Nah, tentang koordinat. Yang namanya koordinat itu ada dua kan? Ada koordinat X, koordinat Y. Koordinat X itu merupakan koordinat yang terletak pada garis yang mendatar atau horizontal. Ini koordinat X. Sementara koordinat Y itu merupakan koordinat berupa garis vertikal atau tegak lurus. Ini yang Y. Nah, misalkan titik X-nya itu kita masukkan dengan persamaan Y ya. Variabelnya hanya Y dan pangkatnya 1. Y plus 1. Kemudian titik Y-nya kita hanya menggunakan persamaan X min 1, di mana variabelnya hanya X dan pangkatnya 1. Nah, jika nilai Y sama X-nya ini kita masukkan dengan angka yang sama, misalkan Y di sini nilainya 0, X di sini nilainya 0, maka akan didapatkan 0 tambah 1, 1. 0 dikurang 1, min 1. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan titik min 1,1. Seperti, mohon maaf, 1, min 1. Satunya itu adalah miliknya X, min satunya itu miliknya Y. Seperti ini. Kemudian kita masukkan titik 1. Y sama X sama dengan 1. Artinya 1 tambah 1, 2. Berarti dia titik X-nya ada di 2. Lalu X min 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti dia ada di titik 2,0. 2 di X, 0 di Y. Artinya dia tepat di garis X di angka 2. Kemudian lanjut nih, kita dapatkan titik 2 dan 3 dan seterusnya sehingga didapatkan titik ini. Nah, jika kita tarik garis lurus nih, antara titik ini sampai ini, dia akan membentuk garis lurus, ya kan? Maka dari itu, persamaan linear itu bisa disebut dengan persamaan garis lurus, seperti itu. Nah,
kurang lebih seperti inilah pemahaman dasar ya mengenai apa sih itu persamaan linear satu variabel gitu, kenapa namanya begitu. Nah, ini sudah dijelaskan bukti-buktinya. Nah, untuk memperdalami lebih lanjut, entah itu mengenai contohnya seperti apa dan bentuk-bentuknya bagaimana, membedakannya, nanti akan dibahas di video selanjutnya.